Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dan bersama dengan saya ialah Priscilla, Dexlin dan juga Loviana, dan kami daripada grup yang dipanggil sebagai Daun Deep, yaitu grup Bible Study. Dan sekarang kita sedang mengkaji di dalam Injil Lukas, dan dalam video ini kita menyambung lagi perbincangan kita dalam Injil Lukas. Dan kita akan memperhatikan di dalam Lukas bab yang keempat daripada ayat ke-31 hingga ayat ke-44. Nah, hal ini terjadi ialah selepas Yesus menyatakan tentang dia ialah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia membaca daripada kitab Yesaya, dan dia berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Dan selepas Yesus habis membaca itu, dia berkata, "Apa yang kamu dengar pada hari ini," dia katakan, "terlaksana ketika kamu mendengarnya." Kemudian orang dekat Nazaret kan, lepas mereka dengar, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak kenal dengan apa yang Yesus katakan. "Bukankah dia anak tukang kayu?" mereka tanya sesama sendiri. Dan lama-kelamaan mereka reject Yesus. Dan apabila kita masuk dalam petikan yang kita akan bincangkan dalam video ini, Yesus sekarang pergi ke Kapernaum. Dan apabila Yesus pergi ke Kapernaum, banyak hal yang terjadi. Lebih-lebih lagi, Yesus menyembuhkan ramai orang, dan pertembungan di antara roh-roh jahat ataupun roh-roh iblis dengan Yesus, dan banyaklah dia punya drama di sana. Dan untuk kalau kamu ingin mendalami firman ini dengan lebih lagi, di bawah caption dekat video ini saya akan kongsikan beberapa episode podcast yang berkaitan dengan petikan ini. Tapi untuk video ini kita membincangkan mungkin apa yang telah kita pelajari dan juga apa yang kita sendiri pernah perhatikan melalui petikan firman ini. Nah, mari kita mulakan dengan persoalan yang pertama that we want to look at, yaitu kalau kita melihat pada ayat ke-31 hingga ayat ke-37 dan juga ayat ke-40, ianya lebih ditekankan tentang bagaimana pertembungan antara Yesus dan juga roh-roh iblis ataupun roh jahat. Dan untuk ini saya ingin mulakan dengan press dulu lah untuk memanaskan kita punya perbincangan ini. Apa yang kamu perhatikan dalam pertempuran ini antara Yesus dan roh iblis yang menarik minat kamu apabila kamu membaca petikan ini sekali lagi? Ya, press. What do you think about this? Ya, bagi saya apa yang menarikkan dalam pertemuan di antara Yesus dan juga iblis nih kan, saya
dapat melihat bahwa Yesus dia tidak membazir masa dengan berdrama dengan iblis itu. Dia sangat dia tahu siapa diri dia kan. Dia ada otoriti. Jadi Yesus secara tegasnya kan dia berkata, "Tanyahlah kamu dari saya." Dia kata macam itu kan. Dia tidak macam bertolak ansur, dia tidak main soal jawab sebab dia tahu iblis itu siapa kan. So di situ kita dapat mendapat tegasnya Yesus itu apabila dia deal dengan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang seperti ini. Itu yang menarik perhatian saya. Ya, ya. Macam tak banyak sangat drama dekat sana. Just cast out, nyah, everything fine. Okay, we can come back lagi pada press. But what do you think about this text? Saya rasa maksud yang saya sampaikan hampir sama dengan Pris, tapi ada sedikit perbezaan lah di sana. Cuma bila saya tengok kan lepas Yesus menyampaikan dia punya tadi sama kan dia tidak provoke by iblis tu. Iblis itu sendiri yang mengaku. So saya rasa macam wow, quite interesting kan, dia sendiri yang datang dan tidak diprovok tapi kamu yang menunjukkan diri kamu sendiri. Tapi di situ saya melihat yang ada ketakutan lah sampai dia yang datang kepada Yesus menyatakan diri dia sendiri walaupun Yesus tidak memprovok dia. Itu yang saya rasa quite interesting. Ya, dan bukan itu saja, malah saya juga perhatikan kalau kita lihat scene ini, dia berada di Sauma'ah ataupun rumah ibadah, maksudnya tempat orang menyembah Tuhan lah. Dan orang ini ada dekat sana, so it gives me something yang menarik juga, yang could it be okay lah, jangan terus accuse ataupun the possibilities of even di rumah ibadat pun ada orang yang dirasuki oleh iblis, dan ianya hanya akan timbul ataupun hanya akan terkeluar apabila hadirat Yesus, lebih-lagi apabila dia berkata tentang Yesus, engkau yang suci, the Holy One of God, dia kata. Dan kalau saya perhatikan ini kan, seseorang yang suci, seseorang yang kudus hadir di tempat seperti Sauma'ah ataupun rumah ibadat ini. Roh-roh kotor seperti roh-roh iblis kadang-kadang juga dipanggil sebagai roh-roh jahat, dan kadang-kadang juga dalam bahasa Inggris dipanggil the unclean spirits, maksudnya roh yang tidak bersih lah. Dan apabila ada kehadiran Yesus Kristus ini, sesuatu yang terjadilah pada ketika itu, dan ianya bukan bercakap mengejutkan, tetapi ianya memberi sesuatu yang reminder balik yang ya ini terjadi dekat rumah ibadat di Sauma'ah. So that is one of the thing yang saya juga perhatikan tadi. I think in line dengan press dan juga semua dah diambil. Lolo, ada apa-apa lagi? Saya melihat kepada ayat yang ke-32, mana katakan mereka kagum dengan ajarannya karena kata-katanya penuh dengan wibawa. Jadi apabila saya melihat perkataan wibawa itu kan, wibawa itu adalah menunjukkan satu authority ataupun kekuasaan begitu bahkan. Jadi bagi saya yang saya lihat translation kamus Dewan Bahasa lah. Okay, so dan di sini saya melihat apabila Yesus dengan kekuasaannya dan dengan kewibawaannya dengan firman Tuhan kan memberitakan kebaikan, di mana saya melihat di sini iblis itu dia macam seperti yang Dex katakan, dia takut, dia tunduk, malah dia tunduk macam kamu imagine kan satu yang besar itu kan, oh saya tidak boleh begitu Pak, dia terus ada ketakutan begitu, that's why dia memunculkan dan dia bermanifest, berinteraksi di sanalah begitu. Jadi di sana saya sangat wow, saya sangat amazing apabila melihat Yesus mungkin dia relax saja kok, dia ya, tapi karena kewibawaan, karena authority yang ada dalam Yesus Kristus itu yang membuatkan yang si iblis ini gentar dan takut, dan dia juga tunduk. Saya melihat dia tunduk kepada Tuhan, di mana dia katakan, dia mengatakan engkau adalah suci daripada Allah. Begitu. Ya, itu yang sangat interesting yang saya lihat. Ya, oh wow, thank you very much. So daripada dekat sana, is there anything yang come to your mind pasal tentang ini, press text? Ada lagi yang jolt your mind? Oke, kalau kita lihat apa yang iblis itu katakan kan dalam ayat yang ke-34 itu menunjukkan bahwa iblis itu tahu bahwa dia kenal siapakah identiti Yesus itu. Dan di sini saya belajarkan kenal tidak bermaksud taat, sebab iblis itu dia mengakui siapakah Yesus itu, tetapi niat sebenar iblis itu mengatakan tentang siapa Yesus itu kerana dia licik. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia ingin macam ada tipu daya di sana, di mana dia boleh mencari kelemahan Yesus. Tetapi Yesus dia sudah tahu apa niat sebenar di dalam hati iblis itu. Sebab itu dia memang dia sangat strict dengan apa yang dia punya interaksi dia dengan si iblis itu tadi, dia tidak bertolak dan lain contoh. Ya, dan juga kalau kamu perhatikan roh-roh iblis itu dia berkata tentang Yesus orang Nazaret. Ianya menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus.
location lagi, Yesus, Jesus of Nazareth. Kemudian dia juga berkata the Holy One, yang datang daripada the Holy One of God. Dan juga dalam ayat yang ke-40 dikatakan anak Allah. Dan dekat sini dia pengetahuan dia tentang Yesus kan, dia bukan hanya daripada segi kerohanian macam anak Allah yang datang yang suci, tapi dia juga kenal Yesus orang Nazaret. So there is something juga I think emphasize dengan apa yang Pres juga kongsikan tadi. Don't be impressed sangatlah dengan people yang banyak tahu benda dan sebagainya, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan ataupun kenal tetapi tidak menyembah sebagaimana apa yang kamu katakan tadi. Ada lagi penambahan kesan? It's quite interesting juga. Belum lagi soalan kedua kan? Next. Ya, tapi berbalik kepada bila Pris menekankan tentang soalan itu kan, saya merasa ini pandangan saya secara pribadi lah. Bila melihat kan mula-mula dia cakap, adakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Dia macam mau bagi tahu Yesus yang, oh saya kenal kamu, tidak, jangan binasakan saya. Saya tahu kamu adalah orang yang kuat. I mean, saya tahu kamu adalah itu dan ini. Dia macam mau jangan binasakan. Itu yang saya lihat lah di sana. Dia macam takut kah? Ya, dia macam dia tahu yang Yesus boleh membinasakan dia dan dia mau bagi tahu Yesus yang saya kenal kamu. Jadi bila saya kenal kamu adalah orang yang sebegini, orang yang hebat. Kamu jangan binasakan saya. Dia macam itulah. Itu yang saya lihat secara pribadi. Ya, intimidate. Saya tahu apa dalam bahasa Malaysia lah. Dia coba intimidate yang saya tahu kamu, I know you. But jangan siksa saya ataupun jangan apa-apakan saya. Dan itu juga sesuatu yang menarik juga. Dia tahu Yesus dan perkara yang dia kenal tentang Yesus ialah penghakiman. Adapun apa yang Yesus akan lakukan, dan selalunya orang yang bercakap macam ni ialah orang yang bersalah kan. So roh iblis juga tahu yang dia ialah roh iblis yang bersalah. Something happen. Dan Yesus datang. Ternyata kita just guna masa ini untuk just penerangan sedikit. Kedatangan Yesus kali pertama ialah untuk mati di kayu salib, khususnya kali kedua barulah Yesus melakukan sebagai penghakiman dan sebagainya. Tapi Lolo tadi macam ada sesuatu that come to your mind. Dia terlepas. Boleh. Cuma tangkap, kemudian nanti. Kan dulu. Ya, sebelum kita pergi pada persoalan yang kedua, saya juga salah satu perhatian juga saya perhatikan ialah hanya selepas Yesus digoda di padang gurun dengan dia punya bos yaitu iblis, inilah roh-roh iblis, dan kemudian selepas Yesus mengikhtiarkan tentang kenapa dia datang dan sebagainya, apabila dia membaca daripada kitab suci, daripada kitab Yesaya, barulah sesuatu hal ini terjadi. Dan it's quite interesting, kalau kita dulu kan kalau kita bayangkan kehidupan lama kita kan, once kita decide to follow Jesus, something bad will happen, ataupun something spiritual warfare yang akan terjadi lah. Dan itu juga observation yang saya perhatikan. Maybe we can stay lagi dekat sana. Kita boleh pergi kepada aplikasi nanti lah. Something that we can relate. Dan mungkin kita bermula dengan Lolo, nanti kita hilang lagi. Yaitu kenapa kamu rasa Yesus tidak mahu roh-roh iblis bercakap tentang diri dia? Kenapa Yesus berkata diam, keluar daripada dia? Jangan banyak cakap, macam apa yang Pres katakan tadi. No, jangan banyak cakap, diam, keluar daripada dia. Why do you think this respon Yesus? Satu interesting daripada poin Priscilla tidak mau drama. So dia macam diam saja. Macam bagi saya apabila saya melihat situasi ini kan, kesaksian daripada iblis mengatakan bahwa engkau yang suci daripada Allah tidak penting. Begitu bah, tidak penting. Sebab kalau saya lihat balik di mana Lukas 3 kan, bahwa yang di mana Yesus digoda itu, jadi iblis macam yang Richard cakap tadi, kepala dia kan, so dia mencoba dan mencabar Yesus pada waktu itu kan, menggoda dan mencabar Yesus pada waktu itu. Jadi iblis dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan lah. Jadi dengan ini memang testimoni dia ataupun pengakuan dia tentang Tuhan itu adalah palsu begitu. Jadi tidak penting. That's why saya melihat apa yang terjadi kan, macam yang Pris katakan tadi, stop di sana saja, tidak perlu banyak drama, memang kamu tidak penting begitu. Jadi tidak perlu pengakuan daripada kamu tentang identiti saya begitu. Itu yang saya perhatikan. Just correction sedikit, saya rasa bukan pengakuan dia salah, pengakuan dia betul. Tapi orang yang mengaku tentang Yesus itu ialah someone yang, sebagaimana kamu katakan tadi, it doesn't matter lah orang seperti ini. Ya, bayangkan musuh kamu cakap, oh Lolo ni seorang yang macam ni, seorang macam tu. Saya tahu kamu sebenarnya walaupun apa yang kamu cakap itu betul, tapi saya tak memerlukan kesaksian seperti itu. Mungkin Pres dengan Dex? Pres dulu, saya. Saya dulu sebagai teman di belakang. Terbang, kena tangkap dulu, baru datang balik. Okay. Ya,
macam Lolo cakap, bila saya rasa saya punya pandangan still konsisten daripada bila kita Bible study, dan ada juga kita melihat kepada aspek ini. So pandangan saya ialah, ya macam Lolo cakap, iblis itu tidak penting, dan bila melihat pada saat ini accountability daripada dia punya kesaksian itu boleh menjatuhkan orang lain, sebab orang tahu yang dia ini adalah roh yang tidak baik. Jadi kita tidak perlulah percaya dengan dia punya kesaksian, kan kesaksian dia tidak betul. Jadi di situ saya melihat yang Yesus tidak mahu apa yang iblis itu nyatakan mempengaruhi juga orang-orang di sekeliling itu, pandangan saya lah. Yep. Alright, nice. Press? Ya, saya recall balik apa yang kita pelajari minggu lepas kan, semasa kita punya Bible study, di mana dikatakan bahwa apabila Yesus tidak membenarkan roh itu berkata-kata tentang identiti dia kan, which mean Yesus sudah tahu niat iblis itu, walaupun iblis itu bersaksi tentang Yesus, nothing good will come out of it. Tidak apa-apa yang baik akan keluar daripada kesaksian iblis itu, karena iblis itu ialah roh-roh kegelapan. Jadi dia punya misi utama ialah untuk memisahkan Tuhan daripada kita lah, daripada manusia-manusia dan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Sebab itu Yesus melarang iblis itu untuk tidak berbicara tentang identiti Yesus itu sendiri. Itu pendapat daripada saya lah. Ya, dan daripada saya dengar daripada Dex dan juga Press juga, saya mendapati macam kenapa perlu sensasi terlampau awal, ataupun Yesus tak perlu sensasi-sensasi sangat untuk menunjukkan siapa diri dia kan. Dan juga kalau kita just pergi balik kepada apa yang Yesus katakan tentang apa yang dia akan lakukan, Yesus katakan roh Tuhan ada padaku kerana dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan kepada orang yang tertindas, dan mensiarkan tahun keredaan Tuhan dan sebagainya. Dan itu belum lagi dilakukan oleh Yesus secara sepenuhnya. Dan selagi itu belum ditunjukkan ataupun belum lagi didemonstrasi oleh Yesus, apabila orang mengaku sebelum demonstrasi itu ada, maka pengakuan itu bukan datang daripada iman kan, pengakuan itu datang daripada kesaksian. Katakan ada orang popular cakap, oh Yesus ialah Tuhan, okay fine, tapi proses untuk saya mengetahui bahwa dia adalah Tuhan itu sangat-sangat perlu. Kalau tidak, iman kita bergantung kepada orang yang mengaku daripada experience kita sendiri ataupun daripada perbuatan Yesus sendiri. Dan ini mengingatkan saya juga dengan apabila Yohanes Pembaptis tanya kepada Yesus apabila dia di penjara, dia tanya, adakah engkau orang itu ataupun perlukan kami tunggu orang lain lagi? Dan Yesus menjawab dengan tidak berkata, aku Mesias. Padahal itu soalan Yohanes Pembaptis, adakah engkau Mesias ataupun tidak? Tapi Yesus menjawab dengan berkata, orang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang tempang berjalan, dan semua. So Yesus menunjukkan bukti, demonstrasi. Barulah iman yang dikatakan itu adalah iman yang benar berdasarkan apa yang Yesus lakukan, bukan berdasarkan kesaksian seseorang. You get what I mean? So itu juga yang saya perhatikan di sana. Is there any other things that come to your mind? Kenapa juga Yesus mahu identiti dia dirahsiakan? Or something that you want to emphasize more dengan apa yang kamu sudah dengar ataupun katakan tadi? Ataupun mungkinlah saya berpikirkan contoh kalau kita lihat mereka yang disembuhkan oleh Yesus begitu kan pada waktu ini, adakah apabila mereka mengalami kesembuhan itu biar mereka sendiri yang berbicara tentang Yesus begitu Bang? Yeah. Maksud saya macam kesaksian daripada mereka itulah mereka mengalami kesembuhan Tuhan begitu. Mungkin Tuhan memberi waktu supaya kita yang mengalami, kita juga memberi kesaksian itu tentang Tuhan, menyatakan seperti itu, begitulah. Ya. Dex dengan Press ada penambahan lagi dekat sini? Setakat ini belum. Ya. Ya, bila Richard sebut tentang Yohanes tadi kan, yang dia bertanyakan persoalan di mana persoalan itu mungkin wujud kerana Yohanes masih tertanya-tanya tentang identiti Yesus ataupun siapakah Kristus itu. Jadi tujuan Yohanes bertanyakan bagi saya dia ingin meneguhkan dia punya iman itu dalam Yesus, dan bukannya seperti iblis itu tadi dia bertanya soalan kerana dia ingin macam yang Richard katakan tadi intimidate ataupun ingin macam menyakitkan hati Yesus lah, dia macam cuba untuk provoke Yesus. So di situ kita dapat lihat bagi saya dapat melihat dua perbezaan apabila seseorang itu dia bertanya tentang siapakah Yesus itu. Ya.
And it is really important sebab sebenarnya Yesus tak perlukan pengakuan. Maksud saya lah, orang Yesus tak perlu diberitahu engkau anak Allah sebab dia memang anak Allah, kan tak perlu, dia tak perlukan pengakuan itu. Jadi pengakuan itu ialah untuk siapa? Ialah untuk orang yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi apabila mereka melafazkannya, maksudnya itu sepatutnya datang daripada iman mereka sendiri. Kalau kita pergi pada Lukas bab yang ke-9, Yesus tanya kepada para muridnya, menurut orang lain siapakah aku ini? Mereka cakap lah. Tapi lastly Yesus cakap yang paling penting, menurut kamu siapakah aku ini? Dan selepas mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, pengakuan mereka itu ada value, ada dasar kepada pengakuan mereka itulah. Nah, mari kita lihat juga, mari kita lihat juga interaksi antara Yesus dengan orang ramai. Untuk ini saya mulakan dengan Dex. Pada pandangan kamu kan, apabila kita melihat apa yang Yesus kan lakukan dengan orang ramai, dan juga respon orang ramai, dan juga melakukan mujizat bersama dengan orang ramai, malah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kenapa kamu rasa apabila apa pandangan orang ramai tentang identiti Yesus apabila mereka datang untuk disembuhkan? What do you think they think about Jesus? Soalan ini saya rasa sangat menarik. Dan lama saya berpikir jawaban, tapi ya kalau saya berada di sana kan, saya rasa saya akan orang pada saat itu berpikir yang ada beberapa pemikiran. Contohnya orang yang mahu disembuhkan, semata-mata disembuhkan, mereka akan berpikir yang Yesus adalah someone that possess the power to heal. Just that lah. Itu yang saya rasa bagi someone yang hanya mahu disembuhkan, semata-mata disembuhkan. Tapi kalau saya melihat reaksi Ibu Simon itu kan, dan saya merasakan yang ada yang berpikir bahwa kemungkinan besar Yesus ini is someone yang ada spiritual power daripada Tuhan Allah itu sendiri lah, someone that has the power. But tapi saya rasa secara pribadi kalau saya juga tidak terfikir yang ini Mesias yang diutuskan for that moment of time. Tetapi apa yang saya pikirkan adalah he is someone yang has the spiritual power daripada Tuhan sendiri, someone that has the power lah. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Ya. Mereka ada keperluan dan Yesus boleh memenuhi keperluan itulah kan. Dan that's possible. One the thing yang happen. Lolo, what do you think about this? Kalau saya bagi orang yang tidak percaya lah dulu kan, saya imagine, adakah pernah terpikir hati mereka kan, oh dia macam magician macam tu, dia boleh, dia boleh memberi kesembuhan dan apa yang dia perbuat itulah kan. Jadi bagi orang yang tidak percayalah mungkin ada pikiran seperti itu macam tu. Sebab ya ada keperluan dan mereka mau disembuhkan gitu. Magic boleh dapat sembuh macam tu bah. Mungkin seperti pada waktu itu. Dan seperti yang Dex katakan tadi, saya punya poin yang sama juga lah, di mana bagi orang yang percaya, jadi pastinya mereka tahu dan mereka percaya bahwa ini adalah Yesus ada kuasa daripada Tuhan lah, begitu. Ya. Yep. So something yang sudah lama terjadi sebelum ini dan tiba-tiba ada satu orang yang baru kan datang. Dan kalau kita ingat kan Yohanes Pembaptis juga datang. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan apa-apa mujizat. Dia just cakap pasal pertobatan dan juga Injil lah, tapi apabila Yesus datang, something unik telah terjadi. So mungkinkah dia something lah yang mungkin dalam pikiran mereka. How about you, Chris? What is? Saya punya respon pun lebih kurang sama dengan saya setuju dengan apa yang telah dikongsikan lo dengan Dex tadi kan, di mana orang ramai, banyak orang itu mereka sangat memerlukan kesembuhan daripada Yesus. Dan satu lagi yang saya lihat kan, kalau saya berada pada waktu itu, di mana pada mata mereka identiti Yesus itu adalah seorang yang menerima mereka dengan sakit penyakit yang mereka ada. Tak tahulah apa sakit penyakit yang mereka ada pada waktu itu, tetapi pada pandangan mereka datang kepada Yesus kerana pertama mereka ingin disembuhkan, dan kedua mereka tahu ataupun berpendapat bahwa Yesus itu, mereka boleh dampingi Yesus, mereka boleh berada dekat dengan Yesus. Oleh sebab itu mereka datang. Ya, so daripada perbincangan kita nampak seperti ada sesuatu yang terjadi. So mereka datang memerlukan, ada keperluan, mereka cari seseorang yang boleh memenuhi keperluan itu. Ada juga yang datang mungkin curious sebab selepas apa yang terjadi, perkabaran tentang Yesus tersebar ke seluruh daerah itu, dan banyak lagi faktor yang kenapa apa yang orang mungkin fikir tentang Yesus kan. Dan ini juga bukan hanya pengakuan terus pergi aplikasi,
bukan hanya pengakuan yang benar saja tidak cukup kalau tidak ada iman, dan bukan hanya mengenali tapi tidak ada penyembahan itu tidak cukup juga. Malah apabila kita melihat, oh ramai orang datang kepada seseorang, mesti orang ini betul ataupun mesti motif mereka betul. Tapi kita sadar bahwa majority juga tidak semestinya datang secara ikhlas. Mungkin ada mix of betul-betul mencari Yesus dan pada masa sama just sensasi tentang siapakah Yesus ini lah. Dan this one thing that I learned from this lah. So maybe is there any application yang kamu rasa that you can learn daripada orang ramai ini? Yes, Dex. Oh ya, out of the soalan itu kan, benda yang menarik bagi saya adalah respon Ibu Simon itu sangat overwhelming, yang dimana dia terus bangun dan melayan mereka So saya rasa macam Yesus has that bukan sahaja power tetapi juga identity, bukan karakter yang dia boleh lihat secara depan yang sangat karakter yang someone that is very very powerful lah. Dia tahu yang ini bukan nabi biasa, ini bukan orang yang boleh menyembuhkan biasa. There is something di dalam diri Yesus itu yang bila dia sembuh, or the spirit power yang Yesus sembuhkan dia kan, Holy Spirit working, dia bangun terus dia melayani. Terus saya itu kan apa yang saya buat bila Yesus datang di dalam kehidupan saya, adakah saya bangkit dan terus melayani Tuhan, adakah saya merespon sedemikian rupa? Sebab ini macam immediate action dia tidak ada rest period, orang cakap terus dia bangun dan melayani. So saya tertanya-tanya juga dekat diri saya dekat situ. Ya, respon ada yang terus ada respon macam Ibu Mertua Petrus kan. Ada yang orang yang telah dirasuki roh jahat tu tak tahu apa terjadi pada dia lepas sembuh, mana dia pergi terima kasih pun tidak tahu apa terjadi. Ada juga orang yang selepas disembuhkan mereka bawa lagi orang ramai, orang lain yang sakit datang berjumpa dengan Yesus. So berbagai respon, tapi respon yang menarik ialah yang kita perhatikan melalui Ibu Mertua Petrus kan, interesting. Ada apa lagi nama daripada Praise dan juga Lolo tentang orang ramai ini just generally? Mungkin satu lagi tambahan untuk yang Praise punya itulah di mana Yesus dia menerima dan dia tidak reject contoh kan. Jadi apabila saya lihat di ayat 40 kan dikatakan bahwa semua orang yang menghidap berbagai penyakit dibawa kepada Yesus, dibawa saya bawa kepada dia macam tu maksudnya macam saya lihat di sana di mana Jesus offer mereka lah dibawa kan macam tu kan, dibawa kepada Yesus. Jadi ini yang kita lihat bahwa Yesus offer kepada kita macam tu, bukan sekadar mereka datang, tapi Yesus yang pertama-tama juga yang sudah offer bukan saja keselamatan, malah tentang hal kesembuhan macam itulah yang saya lihat yang di sini. Ya. Praise, how about you, Baris? Daripada saya buat masa sekarang belum ada. Yes. So apabila kita melihat tentang orang ramai, dulu apabila saya buat Bible study, saya akan terus menghakimi orang. Saya akan cakap yang mereka datang semata-mata untuk mendapatkan kesembuhan. Which is betul lah mereka datang, tapi kita melihat ada berbagai respon orang selepas apa yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus juga tidak menjudging, tidak menghakimi mereka. Yesus menyembuhkan mereka yang datang. Dan Yesus dah cakap yang kalau saya sembuhkan kamu ikut saya bagi offering tapi dia sembuhkan orang. So dan itu juga memberi gambaran kepada kita yang pengakuan tidak semestinya benar, mengetahui kebenaran tidak semestinya menyembah Tuhan, dan juga kesembuhan tidak semestinya membawa orang dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak ada diskriminasi dalam penyembuhan inilah. Itu semata-mata untuk menunjukkan apa yang Yesus katakan, orang yang buta melihat, orang yang timpang berjalan. Nah, mari kita lihat kepada hal yang terakhir, yaitu apabila Yesus menyembuhkan ramai orang tertunggu-tunggu tentang Yesus. Dan malah dikatakan ketika fajar menyingsing, Yesus meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat yang sunyi. Sehingga kan Yesus tidak ada private time untuk diri dia sendiri. Dan orang ramai mula mencari dia, dan apabila mereka menemuinya, mereka cuba menahannya daripada meninggalkan mereka. Dan ini kata Yesus. Yesus berkata kepada mereka, aku harus mengkabarkan berita baik tentang kerajaan Allah di kota-kota lain juga. Sebab untuk tujuan inilah maka aku diutus, kata Yesus. Dan kemudian Yesus pergi ke tempat-tempat lain di kawasan di Judea. Jadi bagi Yesus kan, mengkabar berita baik adalah sesuatu yang terutama. Dan bagaimana kadang-kadang kita boleh hilang fokus. Contohnya juga lah, kalau kita pergi balik kepada yang kerasukan itu,
sesuatu benar yang dia cakap. Kadang-kadang, betul lah kamu cakap, haleluya, boleh tulis testimoni kan, pasal saya anak Allah. Dan kadang-kadang kita hilang fokus. Dan apabila ada kesembuhan, kita cakap, oke, lepas sembuh, boleh tulis testimoni, komen dekat bawah tu, beritahu semua orang, dan sebagainya. Tapi Yesus ada fokus dia sendiri, dan dia mengkabar berita baik itulah. Jadi, bagaimana kita boleh hilang fokus kalau kita tidak ambil perhatian tentang hal ini. Saya open kepada anyone yang mau mulakan dulu, which is hard. Sekali dulu nanti habis poin. Saya lah dulu kalau mencoba. Bagaimana kita pada masa kini lah, kalau pada masa kini saya berbicara tentang diri saya sendiri kot, yang familiar dengan kita lah, apa yang boleh membuatkan kita hilang fokus kan, sama seperti situasi yang Yesus lalui tadi, cuma berbezanya ialah Yesus yang berhadapan dengan situasi itu, dan kita pada waktu sekarang kan, dalam kita punya pelayanan ataupun keinginan kita untuk memberitakan berita baik itu, kadang-kadang kita terbelenggu dengan keperluan orang yang berada di sekeliling kita. So di situ kita ada satu fokus di mana kita lebih fokus untuk membantu mereka dalam menghadapi apapun lah situasi yang, sebab banyak sekali kan keperluan sama daripada segi sokongan moral, daripada segi kesehatan, daripada segi keuangan macam tu. Jadi keperluan ini kadang-kadang boleh membuatkan kita hilang fokus tentang tujuan utama kita dalam memberitakan berita baik itu. Kita lebih cenderung kepada macam mana nak tolong orang tu, macam mana nak tolong orang ini, sampai kan kita terlepas pandang apa yang penting, yaitu memberitakan berita baik itu. Saya pun ada tulis benda yang sama juga, tapi saya play on word. Bantuan saya guna dengan tujuan. Macam itulah kalau kita buat sermon kan, bantuan tujuan. Dan kita boleh hilang fokus apabila kita meninggikan keperluan orang berbanding dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus katakan, sebab untuk tujuan inilah maka aku diutus, kata Yesus. Dan saya rasakan Priscilla, saya rasakan semua kita di sini, kita tak cakap jangan tolong orang, kita tak cakap jangan bantu orang. Social things is sangat-sangat important. Tapi kita tidak mau jadi seperti macam social gospel, yaitu kita hanya mahu bantu-bantu orang saja, tapi tanpa memberitakan firman Tuhan lah. Sebab Yesus juga membantu orang, dan Yesus tidak menolak orang yang datang apabila memerlukan bantuan dia. So, of course kita kena bantu orang, tapi apabila kita melihat pelayanan, contohnya, yang lebih terutama lagi daripada bantuan kepada orang lain, ataupun keperluan orang, yaitu tujuan Tuhan memanggil kita. Sebab untuk tujuan inilah maka aku diutus, kata Yesus, dan Yesus berfokus kepada memberitakan kabar baik inilah kepada orang ramai. Itu boleh hilang fokus. Saya sendiri juga kadang-kadang macam tu. Nanti saya ceritakan. Terus kemudian Lolo. Apa saya kan? Maaf sebab di sini hujan di lebat sangat. Jadi saya rasa jawaban saya besar. Tapi ayat dia tu kan lain sikit lah. Okay. Saya cakap occupied dengan keadaan sekeliling kita yang bukan tidak penting, tetapi dia bukan perkara utama, bukan objektif utama lah. Kita menyimpang kepada keadaan-keadaan di sekeliling kita sehingga kita lupa yang objektif utama kita ialah untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan minta kita untuk sampaikan kepada orang di sekeliling kita. Lebih lagi kalau dalam situasi Yesus, pengakuan yang betul tapi datang daripada orang yang salah, tapi nonetheless pengakuan yang benar, orang datang kepada Yesus, maksudnya dia viral, mana-mana dia pergi semua orang datang, dan dia boleh saja menggunakan peluang itu untuk mempopularkan diri dia lagi, tapi yet Jesus memberitakan ataupun mengkabarkan firman Tuhan. Memang kalau sebab itu Yesus perlukan masa sunyi kan untuk diri dia sendiri. Dalam kemanusiaannya dia memerlukan masa sunyi. I think for us juga lebih lagi daripada itulah. Saya rasakan kalau dah follower dah sampai 1 million tu, saya rasakan saya pun akan berubah juga lah. Just come back to God untuk merenung kenapa saya buat ini, contohnya lah kan. Ini other things. Mungkin tadi kita pikir tentang orang sekeliling, contohkan bantu orang sekeliling, tapi apabila saya melihat kadang-kadang kita terlalu berfikir kepada diri sendiri, macam tu, keperluan diri sendiri. Saya belum ada ini, saya perlu ini, saya belum ada ini, saya belum ini. Contoh kadang-kadang terlalu banyak kekurangan diri, macam tu kan. Jadi saya perlukan ini, tapi the urgency itu tidak ada untuk memberitakan firman Tuhan karena rasa diri yang belum
lengkap mungkin begitu, dan mungkin lebih cenderung kepada diri sendiri, keperluan diri sendiri instead of pada orang lain begitu. Itu ya sebab saya lihat di sini kan mereka menahan Yesus kan contoh untuk melakukan mukjizat kepada penyembuhan kepada mereka. Jadi maksudnya mereka mau saya mau diri saya dulu begitu Pak, mau saya kepentingan diri sendiri dulu. Itu yang membuatkan kita mungkin kita terlepas pandang, ataupun itu yang membuatkan kita hilang fokus ya untuk memberitakan firman Tuhan karena terlalu fokus dengan diri sendiri. Ya. Yap. Saya juga ada tulis di sana untuk diri sendiri versus kepada orang ramai. Sebab people. Jadi syukur kami sebut sudah kan. Roh Kudus yang sama. Ya. Sebab saya ada tulis. Oke. So, Pres, ini ada penamaan lagi dekat sana. So interesting makin. Ya, bilang. Menarik kan apa yang telah dikongsikan oleh Lolo, sebab saya pun merasakan perkara yang sama, di mana tujuan kita adalah memberitakan berita baik tentang firman Tuhan. Tetapi bila kita melihat diri kita sendiri kan, macam ada persoalan Mbak. Dan bila kita terlalu terbelenggu dengan persoalan itu, last kita hilang fokus, sampaikan kita tidak melakukan sampaikan kita tidak memberitakan berita baik tentang, ataupun tidak berkongsi tentang firman Tuhan kepada orang sekeliling kita. Dan satu lagi kan yang saya lihat kan, kita boleh hilang fokus juga apabila kita ingin melihat hasilnya terlebih dahulu dalam tempoh yang sangat pendek. So, bila kita tidak melihat sesuatu hasil, contohnya kan selepas kita berkongsi tentang firman Tuhan mungkin dengan rakan kita ataupun orang terdekat dengan kita, tetapi kita belum menampakkan hasil daripada apa yang telah kita kongsikan. So, bila kita kalau saya kan sebenarnya saya terlalu fokus kepada hasil, saya ingin melihat sesuatu itu menghasilkan buah, boleh juga saya hilang fokus di sana, Pak. Rasanya macam, itu yang antara perkara yang boleh membuatkan saya untuk hilang fokus. Tapi mungkin teruskan. Mungkin adakah kita berpikir untuk memberitakan berita baik ini, kita pikir secara lewat dan kita tidak pikir itu penting, mungkinlah kan, dia tidak penting ataupun benda lain yang lebih penting, macam itu kan. Jadi kiranya kita mengambil sambil lewat begitulah tentang hal ini, itu juga mungkin boleh membuatkan kita hilang fokus, macam itu. Ya, tapi kadang-kadang juga it's not just kita ambil lewat, kadang-kadang kita punya rasional itu, kadang-kadang rasional kita betul, sebab kita cakap, bukankah saya membantu menyembuhkan orang, itu juga mengkabarkan berita baik. Bukankah apabila saya mengusir roh jahat, saya juga melakukan benda yang baik untuk Tuhan. So rasional kita adalah, bukankah saya melakukan firman Tuhan, tapi kita lupa yang ayat yang mengkabarkan berita baik, itu bercakap, mengaku tentang Yesus. Dan juga saya juga melihat kadang-kadang kita hilang fokus apabila I think saya rasa Dexlin ataupun anyone yang dekat sini cakap tadi, tapi saya emphasize lagi kan, nothing original kan, yaitu apabila kita terlampau dalam kesibukan, dan dalam kesibukan itu kita fikir kita sudah menghasilkan sesuatu, kita sudah melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, tapi dalam kesibukan itu kita lupa untuk mengambil masa, untuk ambil masa sunyi, having that renew relationship dengan Tuhan. I think sebagaimana just our refresh our soul dalam kita punya retreat last time. Of course kita tired secara fizikal, tapi for me secara roh dan juga soul, I really perlukan masa sunyi itulah bersama dengan Tuhan. So for me, kalau tidak ada ambil masa itu, akan hilang fokus dan kita akan rational. Maksudnya dalam kesibukan ini, bukankah saya melakukan firman Tuhan? Bukankah saya mengerjakan kehendak Tuhan? Tapi kita tidak mengkabarkan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan dekat sini. Oke, mari kita saya tutup di sini dan let us just reflect a little bit more secara pribadi dalam banyak-banyak yang kita bincangkan tadi kan, banyak untuk kita bincangkan tadi. What one thing that you want to take away from this conversation? Ataupun sesuatu yang I think saya mau berfikir tentang hari ini lebih lagi. Saya tengok yang sudah bersedia. Oke, Dex dulu, Pres dan juga Lolo. Terjang. Saya minta maaf kalau saya tebak suara saya besar. Jadi lebih besar pula daripada suara saya. Kalau saya ialah, saya boleh konkret yang pertama perbincangan kita yang untuk soalan yang pertama, authority yang Yesus adalah, the power that He have itu, saya boleh melihat yang dia sangat ada authority yang sangat besar. So I need to terus melihat yang in apapun keadaan, Yesus tetap ada authority yang besar di dalam kehidupan saya dan juga kehidupan orang-orang di sekeliling saya. Itu yang saya mau bawa balik dari perbincangan kita, yaitu authority yang Tuhan Yesus ada.
Wow, thank you very much. Thank you very much. Oh, nyaman tidur malam ni kan, hujan. Alright, Praise. Thank you, Dex. Ya, oke, ya. Apa yang dapat saya sebutkan kan, saya reply daripada seluruh banyak sebenarnya, tetapi saya pilih satu dulu lah, di mana berita baik yang dibawa oleh Yesus, bukan hanya untuk memenuhi keperluan saya sebagai seorang manusia yang memerlukan Yesus, tetapi saya ingin terus melihat bahwa berita baik itu tentang siapakah Yesus itu sendiri, siapakah Tuhan itu sendiri. So itu yang yang ingin saya fokuskan lebih lagi berbanding dengan keperluan saya, kebergantungan saya dengan Yesus. Ya, itu dulu. Thank you very much, Praise. Ya. Kalau saya, apa yang saya boleh kita belajar pada malam ini, fokus. Apabila saya melihat bagaimana Yesus itu sendiri kan, dia famous, dia dikenali ramai, dan dia melakukan kesembuhan, dan banyak orang memerlukan dia kan, tetapi dia berbalik lagi tentang apa tujuan dia yang sebenar. Jadi itu yang saya rema lah, contohnya kan, jadi saya perlu fokus dan tertuju kepada Tuhan lah, ya begitu. Thank you. Ya, thank you very much. Dan bagi saya lah, ialah banyak-banyak hal juga kan, Yesus pergi ke tempat yang sunyi, itu sesuatu yang deliberately dan juga ditunjukkan dalam disiplin Yesus sepanjang di dalam Injil lah. Dan bagaimana betapa pentingnya untuk sebab diri saya sendiri lah sejenis yang want to do now, buat sekarang, sebanyak orang yang tahu, berapa banyak orang kenal Yesus dan sebagainya, berita baik. Tapi tanpa ada hubungan dengan Yesus, itu semua akan menjadi komersial saja, ataupun itu semua hanya akan menjadi just konten saja, tanpa konten yang datang daripada hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus lah. So mengambil masa sunyi itu sesuatu yang really stuck with me, dan kalau ianya sangat penting bagi Yesus, mesti ianya sangat penting juga bagi saya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang ada di sini. Di Kuching juga hujan, but we still having this good conversation. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episode video yang akan datang. Ingin ucap syukur kepada Tuhan dan juga Praise, Dex dan juga Lovena. Sehingga berjumpa lagi, dan terus join us for Bible study, dan detail akan diletakkan di bawah caption ini. Sehingga berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Shalom. Haleluya. Thank you.